Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam Prof. Komariatus dan juga teman-teman semua. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah biologi kami yang berjudul Platform Brainstorming Studi Kasus sebagai stimulus perkembangan kognitif usia remaja atau proses kognisi pada manusia. Baik, sebelum masuk kepada materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan kelompok 11 dan selanjutnya akan memaparkan pemaparan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Iputu Tuartayasa dengan NIM 21506070111045. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Pandu Adiguna Abiono dengan NIM 2150601111002. Saya dari Kota Lampung. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Zaki Pratama dengan NIM 215060700111005 asal Jakarta. baik, selanjutnya untuk materi diawali oleh Pandu. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, saya akan menjelaskan latar belakang dari judul kami, yaitu perkembangan kognitif pada manusia tidak jarang dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat, sehingga tak jarang terjadi keterlambatan perkembangan kognitif pada manusia karena adanya ketidakfokusan masyarakat terhadap perkembangan kognitif pada manusia. Lalu, pada keterlambatan perkembangan kognitif pun mayoritas masyarakat perhatiannya itu tertuju pada usia dini, bukan pada usia remaja. Padahal usia remaja pun rentan terkena keterlambatan perkembangan kognitif dengan ditandai ketidakmampuan remaja berpikir kritis dan logis. Dari latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, maka kami membuat judul ini dengan tujuan menanggulangi adanya keterlambatan perkembangan kognitif pada manusia, khususnya pada usia remaja, dan memaksimalkan kemampuan kognitif pada usia remaja dengan cara mengasah kemampuan berpikir kritis dan logis, melatih kemampuan membuat hipotesis, dan melatih kemampuan memecahkan masalah dan berbahasa lewat platform brainstorming kami tadi. Oke, mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, untuk pengertian dari platform brainstorming sendiri. Untuk platform sendiri memiliki arti yaitu sebuah wadah yang dipakai untuk menjalankan sebuah sistem sesuai dengan rencana program yang telah dibuat. Sedangkan brainstorming sendiri dapat diartikan yaitu suatu bentuk kegiatan diskusi dalam rangka menghimpun informasi, gagasan, pendapat, dan pengalaman dari sekelompok orang. Sehingga platform brainstorming memiliki arti yaitu merupakan suatu wadah digital untuk mewadahi aktivitas diskusi dan bertukar ide dari berbagai perspektif. Kemudian, untuk arti dari studi kasus. Studi kasus adalah eksplorasi sistem terbatas atau kasus atau beberapa kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan juga melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Next. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan keterampilan yang menjadikan otak sebagai bagian utama yang diperlukan untuk menghadapi tugas yang sederhana hingga kompleks. Perkembangan kognitif berfokus pada keterampilan berpikir, pemecahan masalah rasional, dan mengingat, dan juga berhubungan secara langsung dengan perkembangan keterampilan lainnya, termasuk komunikasi, motorik, sosial, emosi, serta keterampilan adaptif. Lalu, mengenal usia remaja. Rentang usia remaja adalah 10 hingga 21 tahun yang menjadi usia banyaknya perubahan fisik maupun mental. Baik, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, salah satunya ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan phenomenological research. Adapun metode kualitatif itu sendiri yaitu metode dengan melakukan observasi terhadap pengalaman yang menjadi acuan kami dalam penelitian ini.
Sedangkan phenomenological sendiri adalah mengetahui pengalaman atau keterkaitan pengalaman terhadap suatu tindakan di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data kami yang pertama itu adalah teknik observasi, dengan melihat sekeliling masyarakat untuk mengetahui apa yang mempengaruhi tindak perilaku dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah metode interview, yaitu dengan mewawancara beberapa orang yang memiliki pengalaman untuk mendapatkan sumber informasi. Yang ketiga adalah metode kuesioner. Dalam metode kuesioner ini, kami menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, yang bertujuan untuk menggali informasi dari narasumber. Sedangkan metode literatur sendiri yaitu kami menggali informasi dari literatur yang ada. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data kami awali dengan reduksi data, yaitu dengan mengambil atau menggali informasi yang penting. Kemudian kami melakukan induksi data, yaitu pemaparan data-data yang kami ambil dari hal yang simpel atau hal yang sederhana menjadi hal yang kompleks. Selanjutnya dilakukan dengan penarikan kesimpulan. Baik, adapun hasil penelitian kami akan kami paparkan sebagai berikut ini. Baik, saya lanjutkan pada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian kami yang pertama yaitu metode brainstorming ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kami atau berbahasa dari responden kami. Dari penelitian yang kami lakukan terhadap 30 responden mendapatkan 80% respondennya mengetahui lebih banyak kosakata. Dengan mengetahui lebih banyak kosakata tersebut akan meningkatkan pemahaman dari responden kami untuk dalam hal berbahasa. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian kami dalam hal berpikir kritis. Dalam penelitian platform brainstorming ini, di mana meningkatkan berpikir kritis masyarakat. Kenapa bisa demikian? Dari 30 responden yang kami lakukan penelitian, sebanyak 86,6% responden menjadi lebih kritis terhadap suatu permasalahan setelah melakukan brainstorming. Hal ini dapat terjadi karena ketika melakukan brainstorming tersebut, akan mendapatkan banyak pertukaran ide, sehingga akan mendapatkan banyak informasi dan menggali banyak informasi dari sumber-sumber ide tersebut dan mendapatkan hasil atau perpikiran yang sangat banyak, sehingga dapat melatih berpikir kritis masyarakat. Selanjutnya, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah. Dari hasil penelitian kami, yaitu sebanyak 86,7% dari 30 responden mendapatkan informasi lebih banyak, sedangkan 90% dari 30 responden tersebut mendapatkan wawasan atau wawasannya mereka bertambah ketika melakukan brainstorming tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat kami ambil suatu pemecahan masalah, yaitu di mana metode brainstorming ini akan mampu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah masyarakat. Selanjutnya, yaitu kemampuan membuat hipotesis. Dari 30 responden yang kami lakukan, sebanyak 77,5% menyatakan atau dapat memprediksi atau penyelesaian suatu permasalahan tersebut setelah melakukan kegiatan brainstorming. Hal ini karena dalam brainstorming tersebut akan mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber, dari berbagai pikiran dan juga disatukan dalam satu platform tersebut, sehingga dalam platform tersebut akan mendapatkan banyak sumber-sumber ide yang akan berguna bagi kita untuk membuat suatu hipotesis ke depannya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Yang pertama, pada usia remaja, diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus dan mengasah perkembangan kognitif pada usia remaja. Di antaranya ialah melatih kemampuan membuat hipotesis, dapat memprediksi arah penyelesaian suatu permasalahan setelah melakukan kegiatan brainstorming, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan menstimulasi perkembangan kognitif pada usia remaja, tepatnya perkembangan kognitif pada tahap operasional formal, di mana individu usia remaja memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya. Yang ketiga, platform brainstorming berperan sebagai media untuk mencurahkan berbagai perspektif. Adalah media yang sangat efektif untuk menstimulus serta mengasah perkembangan kognitif pada usia remaja. Mungkin saya next ya.
Mungkin kesimpulannya segitu aja karena sudah mewakili semua. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan sebelum selesai. Oke. Mungkin boleh dari Ananda Farhan Safero dulu ya. Ya, terima kasih Saudara Pandu. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi topik yang dibahas dari kelompok 11 karena topiknya sangat out of the box. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Saya sebenarnya tertarik dengan dengan metode pendekatan yang kalian gunakan. Saya ingin bertanya, kenapa sih kalian itu menggunakan pendekatan phenomenological research dalam penelitian ini? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ananda atas pertanyaannya. Mungkin saya dan teman-teman boleh berunding dulu sebentar. Terima kasih. Oke, mungkin aku coba jawab pertanyaan dari Ananda Safero ya. Jadi pertanyaan tadi, kenapa kalian menggunakan pendekatan phenomenological research dalam penelitian ini? Jadi penelitian ini menggunakan phenomenological research itu karena dalam penelitian ini pengumpulan datanya bertujuan untuk mengetahui suatu kondisi di masyarakat yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat pada umumnya. Mungkin seperti itu singkatnya. Apakah sudah jelas, Ananda Farhan Safero? Cukup dari saya, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya, Ananda Safero. Boleh dilanjut untuk Muhammad Bayu ya, untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai metode penelitian yang kalian buat. Jadi saya ingin bertanya, apa maksud dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dari metode penelitian kalian? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bayu. Mungkin didiskusiin sebentar ya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Bayu mengenai pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, dalam penelitian kami itu kami menggunakan metode penelitian di dalam metode penelitian tersebut ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, untuk pertanyaan terbuka itu sendiri adalah pertanyaan di mana responden tersebut dapat menjawab sesuai dengan keinginan responden. Jadi apapun keinginan responden dapat dijawab dalam pertanyaan tersebut. Sedangkan dalam pertanyaan tertutup sendiri itu adalah pertanyaan di mana kami sendiri menyediakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sehingga responden hanya perlu memilih salah satu dari jawaban yang memang mewakili jawaban dari responden tersebut. Sekian Muhammad Bayu. Apa sudah menjawab? Baik, terima kasih Saudara Arta, sudah jelas jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang lainnya apakah ada pertanyaan kembali? Baik, jika tidak ada, kami akhiri sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan yang tidak kami sengaja. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat malam.